الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنينا على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتاب القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal, yang mana insyaallah pada malam hari ini atau maghrib ini kita memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana kita ketahui tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran beliau ini menggemparkan langit, bumi, dan arsy-Nya Allah, yang mana kedua dari orang tua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keturunan orang-orang Quraisy kilap yang terkenal dengan kebersihan hati mereka, dengan perdagangan mereka yang hebat. Dengan itu sampai ke keturunan Adnan, sampai 15 keturunan akhir sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana tidak suci dari keturunan Nabi ini sampai ke sanad-sanad beliau, sampai ke nasab-nasabnya beliau. Bulan Rabiul Awal yang penuh berkah ini adalah bulan yang mulia, bulan penutup para nabi Muhammad, para nabi. Dilahirkannya Rasulullah SAW di muka bumi ini, yang mana tidak ada nabi selain beliau di akhir zaman ini setelah Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini seyogyanya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri tauladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Badawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi seluruh dunia ini, maka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka dunia maupun di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya maka akan merugilah hidupnya. Kasih sayang ditebarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau dipraktikkan dan beliau tunjukkan dan contohkan kepada kita semua. Kasih sayang ini bentuknya universal dari seluruh makhluk ciptaan Allah. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi Muhammad SAW berlaku santun dan mengasihi. Tidaklah kita mengingat bagaimana dulu Nabi SAW ketika hijrah di Taif, kota Taif, yang kita ketahui di sana Nabi Muhammad SAW dilempari batu oleh musuhnya sampai berdarah-darah.
sampai malaikat yang menjaga di batu tersebut menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, maukah aku jatuhkan gunung ini lalu aku timpahkan kepada kaum Taif tersebut?" Apa yang jawab Rasulullah SAW? Beliau menjawab, "Andai kata mereka tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menjamahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu." Dikisahkan juga dalam riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi Muhammad SAW perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdullah yang ikut berperang dibunuh oleh musuh yang bernama Wahsy, yaitu sebagai orang budak. Wahsy ini adalah budak sebelumnya. Lalu Wahsy ini tidak hanya membunuh Rasulullah SAW, akan tetapi mencabik-cabik isi perutnya dan mengambil organ bagian dalam paman Nabi Hamzah bin Abdullah. Bagaimana tidak kejamnya Wahsy ini? Tetapi hal ini membuat Rasulullah pun bersedih. Bagaimana tidak, paman yang disayangi Rasulullah SAW dibunuh begitu saja dengan cara yang sadis. Dan akan tetapi ketika Wahsy ini menyatakan dirinya ke hadapan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Meski beliau tidak mau melihat wajah Wahsy, bahkan pernah diceritakan kala itu Wahsy melintas di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dan menegur Wahsy, "Wahai Wahsy, janganlah engkau melewat di depanku sekali lagi, karena engkau akan membuatku ingat pada peristiwa waktu itu." Ini berarti Rasulullah bukan tidak menerima takdir, hanya saja memang sekedar hanya manusia seperti kita yang kehilangan ibu kita, apalagi ini dibunuh, dicabik-cabik organ tubuhnya. Bagaimana Rasulullah SAW tidak sedih? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 199, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka insya Allah kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW, serta saling memaafkan sesama muslim saudara kita, apalagi bersifat suudzon sama saudara sendiri. Suudzon terburuk dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi itu adalah ketika orang berada di tempat ibadah, contohnya masjid, dia ingin sholat atau membaca Quran, namun ada hati dari seseorang yang mengatakan, orang ini mau cari muka, riya, maka itu adalah suudzon yang paling buruk. Orang lagi berbuat taat, malah Allah suudzon sama orang tersebut. Itulah yang katakan oleh Nabi SAW, orang yang suudzon yang paling buruk-buruknya suudzon. Dan kebalikannya, husnudzon yang baik, dalam kitab Al-Azkar juga Imam Nawawi Ad-Damsyiki mengatakan, sebaik-baiknya husnudzon ialah ketika orang itu ingin benar-benar ingin berlaku buat jahat, tapi kita masih bersifat husnudzon. Itulah sebaik-baiknya husnudzon. Itulah sebaik-baiknya husnudzon dari Nabi Muhammad SAW. Dengan ini saya selaku khatib yang diamanahkan, ini saya sampaikan khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya pada jamaah rahimakumullah,
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma idfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa falimang Darussalam hada khasah min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.